Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa dengan kalian di Impact Kids Gereja Baptis Pertama. Selamat tahun baru adik-adik. Semoga di tahun baru ini kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin semangat menceritakan tentang kasih Tuhan kepada siapapun orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kak Yanti mau tanya nih, siapa di sini yang punya adik? Wah, ternyata ada ya. Bagaimana waktu ibumu hamil? Perutnya menjadi besar. Mengapa perutnya menjadi besar? Karena ada bayi yang tumbuh di dalam perutnya. Kemudian setelah adikmu lahir, apakah ia bisa masuk kembali ke dalam perut ibumu? Mana mungkin, adikmu terlalu besar. Pertanyaan itu mungkin terdengar aneh, tetapi ada orang yang mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuhan Yesus loh. Siapa dia? Namanya Nikodemus. Dia bingung tentang dilahirkan kembali. Pernahkah kamu mendengar tentang lahir baru atau lahir kembali? Nah, Nikodemus pada saat itu tidak mengerti tentang dilahirkan kembali. Ketika Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia perlu dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah, yaitu surga. Dia pikir tidak mungkin ia dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke perut ibunya? Bukan begitu maksud Tuhan Yesus. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa ada dua jenis kelahiran yang berbeda. Pertama kali kita dilahirkan adalah ketika kita keluar dari perut ibu kita. Ini disebut dilahirkan dari daging. Dan ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat. Coba mana tangan kalian? Nah, lihatlah tangan itu ya. Kemudian lihat kaki kalian. Kemudian rabalah hidung kalian, wajah kalian. Dan seluruh anggota tubuh ini adalah daging. Yang kedua, dilahirkan kembali yang disebut dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh dapat terjadi kapan saja, tidak peduli tua atau muda. Bagaimana kita dapat dilahirkan kembali dari roh? Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai juru selamat pribadi kita satu-satunya. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan sama seperti bayi, memiliki orang tua yang mengajar dan merawat kita setelah kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki Bapa Surgawi yang selalu menyertai kita. Ia begitu mengasihi kita. Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita benar-benar bisa dilahirkan 2 kali, dan kedua waktu itu sangat penting. Kita tidak akan berada di sini jika kita tidak dilahirkan sebagai bayi, dan kita tidak akan bisa masuk surga jika kita tidak dilahirkan kembali. Adik-adik, dalam hal ini ada yang menarik loh. Apa itu? Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita semua menjadi saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Karena kita memiliki Bapa yang sama, Bapa surgawi. Kita menjadi bagian dari satu keluarga besar, yaitu keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, maukah kalian lahir kembali? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan Yesus Putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, sehingga kami boleh dilahirkan kembali dan memiliki kehidupan yang baru. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia mengikut-Mu, melakukan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, senang sekali pagi hari ini Kak Yanti dapat merenungkan firman Tuhan. Dan Kak Yanti harap kita dapat setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.